Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Majelis Tabligh dan Ketarjian Pimpinan Daerah Kabupaten Gresik, yang terhormat Majelis Tabligh dan Ketarjian Cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik, yang terhormat seluruh anggota Korp Mubalighah Aisyah se-Kabupaten Gresik. Hadirin pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berkah, marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan kalimah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, serta nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Kita masih diizinkan menghirup udara di dunia ini untuk satu tujuan mulia, mengumpulkan bekal menuju kampung akhirat. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita, keturunan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan pidato tentang 4 perkara yang selalu diinginkan dan 4 perkara yang tidak diinginkan, atau berlindung dari 4 perkara tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang luar biasa, sebuah doa yang tidak pernah beliau tinggalkan, sebuah doa di dalam sholat yang mujarab, yaitu dalam sujud dan dalam tahiyat akhir. 4 perkara yang selalu diinginkan di dalam sujud, 4 perkara yang tidak diinginkan itu terdapat pada tahiyat akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia sedang sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidu wa aktsaru du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa pada masa sujud. Hadis riwayat Muslim. Jadi di waktu sujud itu kita boleh berdoa apa saja, namun Rasulullah sering 4 perkara ini yang selalu dibaca dalam sujudnya, yaitu Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, memohon akhir hayat dengan husnul khotimah. Yang kedua yaitu Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut, memohon taubat nasuha sebelum ajal tiba. Yang ketiga yaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, yaitu akhir hayatnya tetap dalam agama Islam. Yang keempat yang diminta oleh Rasulullah yaitu meminta surga Firdaus tanpa hisab dan azab. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus bi ghairi hisab wala azab. Hadirin sekalian yang berbahagia, adapun 4 perkara tidak diinginkan atau berlindung dari 4 perkara yang biasa dibaca setelah
tahiyat akhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang dari kalian selesai tasyahud, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal adzabi jahannam, yaitu minta perlindungan dari neraka jahanam, wa min azabil qabri, dan azab kubur, wa min fitnatil mahya wa mamati, dan fitnah hidup dan mati, wa min syarril masihid dajjal, dari fitnah masihid dajjal. Doa ini bersumber dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasyahhada ahadukum falyasta'idz billah min arba'in, min azabi jahannama, wa min azabil qabri, wa min fitnatil masihid dajjal, wa min fitnatil mahya wa mamati. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, kita bahas satu persatu perkara yang selalu diinginkan manusia. Kenapa manusia menginginkan 4 perkara ini? Karena ini untuk sangu, untuk kehidupan akhirat. Yang pertama, memohon taubatan nasuha sebelum ajal tiba. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna selain para nabi dan rasul. Karena itu setiap manusia selalu berharap dapat bertaubat sebelum ajal menjemputnya. Taubatan nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, menyesali dosa, berhenti dari perbuatan maksiat, dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Hadirin sekalian yang berbahagia, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ayat ini mengajarkan bahwa taubat adalah jalan kembali kepada Allah. Selama nyawa belum sampai ke tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Yang kedua, manusia selalu memohon akhir hayatnya dengan husnul khotimah. Setiap muslim tentu ingin meninggal dalam keadaan baik, penuh iman dan diridhoi oleh Allah. Keadaan meninggal yang baik disebut husnul khotimah. Husnul khotimah tidak diperoleh secara tiba-tiba, tetapi selalu membiasakan kehidupan ketaatan, menjaga sholat, membaca Al-Quran, berbuat baik, dan menjauhi kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa akhir kehidupan seseorang sangat menentukan. Oleh karena itu kita harus istiqomah dalam beribadah dan selalu memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman. Yang diinginkan manusia yang ketiga, yaitu akhir hidupnya tetap dalam agama Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat iman, nikmat Islam. Seorang muslim tentu berharap agar hingga akhir hayat tetap berada di jalan Allah dan tidak tergoda oleh kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran ayat 102. Ayat ini menjadi pengingat agar kita selalu menjaga akidah, memperkuat iman dan tetap taat kepada Allah sampai akhir hidup. Tujuan akhir kehidupan yang keempat, yaitu meminta surga Firdaus tanpa hisab dan azab. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausil a'la bi ghairi hisab wala azab. Tujuan akhir kehidupan seorang mukmin adalah mendapatkan surga Firdaus, yaitu surga tertinggi yang penuh kenikmatan. Setiap muslim berharap masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sa'altumullahu fas'alul firdaus. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Untuk mendapatkan surga Firdaus, seorang muslim harus memperbanyak amal soleh, ikhlas dalam beribadah, menjaga akhlak, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang 4 perkara yang tidak diinginkan oleh Nabi dan selalu berlindung kepada 4 perkara itu. Apa itu? Yaitu nomor 1, terhindar dari azab neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Tidak ada seorang pun yang ingin merasakan pedihnya siksa neraka jahanam. Neraka merupakan tempat balasan bagi orang-orang yang durhaka dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana surif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Quran surat Al-Furqan ayat 65. Karena itu seorang muslim harus menjaga dirinya dari dosa, memperbanyak amal ibadah, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, meminta terhindar dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Azab kubur adalah salah satu perkara gaib yang wajib diimani oleh setiap muslim. Kubur bisa menjadi taman surga bagi orang yang beriman, namun juga bisa menjadi tempat siksa bagi orang yang berbuat dosa. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-qabrur rawdatu mir riyadil jannah au khufratu min khufrin nas. Kubur itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga, atau salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Kandungan hadis ini menjelaskan bahwa kehidupan alam kubur, alam barzakh, merupakan tahap awal kehidupan akhirat. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, kuburannya akan menjadi tempat yang penuh kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan seperti taman surga. Sebaliknya bagi orang yang durhaka dan kafir, kuburnya menjadi tempat siksa dan sengsara seperti lubang neraka.
Karena itu Rasulullah mengajarkan umatnya untuk selalu berlindung dari azab kubur. Untuk terhindar dari azab kubur, kita dianjurkan menjaga sholat, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan menjauhi perbuatan dosa. Nomor 3, kita selalu minta perlindungan kepada Allah terhadap fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil mahya wa mamati. Fitnah kehidupan dapat berupa hati gelisah, jauh dari petunjuk Allah, serta hidup dalam kemaksiatan. Sedangkan azab kematian adalah kesulitan ketika sakaratul maut dan buruknya akhir hidup. Doa ini menunjukkan bahwa manusia sangat membutuhkan perlindungan Allah dalam setiap keadaan, baik ketika hidup maupun saat menghadapi kematian. Yang keempat, terhindar dari fitnah Dajjal. Wa min syarril fitnatil masihid Dajjal. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Dajjal menyesatkan manusia dengan berbagai tipu daya dan kebohongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis saati khalqu akbaru minad Dajjal." Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Nabi Adam diciptakan selain fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Karena itu umat Islam dianjurkan memperkuat iman, membaca surat Kahfi, dan selalu berdoa kepada Allah agar dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadirin sekalian yang saya hormati, kesimpulan, sebagai seorang muslim kita harus selalu berharap mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon taubatan nasuha sebelum ajal tiba, berharap meninggal husnul khotimah, meninggal dalam agama Islam, dan masuk surga Firdaus tanpa hisab dan azab. Di sisi lain, kita juga memohon kepada Allah perlindungan kepada azab jahanam, azab kubur, azab hidup dan mati, serta fitnah Dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga iman kita, memberikan akhir hidup yang baik, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk senantiasa mengamalkan doa ini. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan di hati. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan kekhilafan murni dari kebodohan saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.